Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini telah memberikan kepada kita limpahan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan satu ibadah, satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini kami mengingatkan diri kami sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa itulah yang kemudian menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di akhirat nanti adalah takwa. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memiliki Islam, memiliki agama yang sempurna. Agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan kesempurnaan Islam itu tidak ada kekurangannya, baik itu kelebihan, tidak ada kekurangannya, tidak perlu ditambah dan tidak lagi perlu dikurangi. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri kemudian menegaskan kepada kita semua melalui informasi di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Masyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, karena Allah telah menyempurnakan agamanya, maka bagi kita tidak perlu lagi agama yang lain dan juga tidak perlu lagi nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW. Oleh karenanya, maka Rasulullah SAW kemudian menjadi Rasul dan Nabi yang terakhir yang diutusnya untuk sekalian manusia dan jin. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW juga menjelaskan, yaitu Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Islam yang sempurna ini kemudian tidak memerlukan tambahan lagi setelahnya. Allah telah mencukupinya dan tidak akan menguranginya hingga hari kiamat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, jelaslah bahwa Islam ini agama yang sempurna, yang tidak perlu lagi ada penambahan, tidak perlu lagi ada pengurangan. Dan Islam itu adalah merupakan konsep kehidupan yang menjadi pedoman hidup bagi kita manusia. Dan sebagaimana Islam adalah agama yang sempurna, maka konsep kehidupan Islam pun juga sempurna. Dan kita umat Islam tidak butuh lagi konsep-konsep lain, tidak butuh lagi isma-isma lain. Kita cukup Islam, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan. Dan kita sebagai seorang yang beriman, tentunya wajib bagi kita mengambil Islam sebagai jalan hidup dan menghilangkan atau menjauhkan isma-isma, menjauhkan konsep kehidupan yang lainnya dari kehidupan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita tidak boleh mengambil konsep sosialisme, komunisme misalkan di dalam mengatur kehidupan kita. Kita pun tidak boleh menjadikan kapitalisme, liberalisme dan demokrasi di dalam mengatur kehidupan kita. Kita juga tidak boleh mengambil hak asasi manusia sebagai konsep. Kemudian pluralisme, feminisme. Dan ini sudah jelas bahwa kita harus mengambil Islam saja, tidak yang lain. Namun demikian, setan tidak henti-hentinya melakukan upaya untuk menggelincirkan kita, menggoda kita, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan maupun samping kiri. Bagaimana supaya manusia ini tergelincir? Maka kemudian setan pun dengan siasatnya melakukan tipu daya yang menggambarkan konsep-konsep di luar Islam tersebut seolah-olah itu berasal dari Islam. Setan kemudian mencari wilayah mana yang ada persamaannya dengan Islam. Maka dengan persamaan itulah kemudian konsep-konsep di luar Islam tadi diterima oleh umat Islam. Maka kemudian sebagian kita menganggap syuyu'iyah, istiraqiyah atau konsep sosialisme, komunisme itu sesuai dengan Islam karena ada persamaannya, karena ada irisannya dengan ajaran Islam, yaitu tentang perhatiannya kepada kaum miskin dan penentangannya terhadap kebudakan, penentangannya terhadap kerakusan, dan di dalam Islam juga ada kewajiban zakat. Padahal sebenarnya sosialisme, komunisme itu adalah bertentangan dengan Islam karena merupakan paham materialisme dan tidak mengakui kepemilikan individu. Sementara Islam mengakui kepemilikan individu. Sebagian kita pun mendukung feminisme atau persamaan gender, di mana mereka menganggap bahwa feminisme itu sesuai dengan Islam karena memang ada kesamaannya atau ada irisan antara ajaran Islam dengan konsep feminisme, yakni menghormati perempuan. Padahal sebetulnya feminisme ini itu menolak kepemimpinan laki-laki, di mana di dalam Islam kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga itu adalah sesuatu hal yang jelas. Kemudian juga feminisme menolak hukum waris dan sebagainya. Kemudian juga sebagian dari kita menganggap konsep HAM, hak asasi manusia, adalah sesuai dengan Islam karena ada kesamaan atau irisannya dengan ajaran Islam, di mana di dalam ajaran Islam menghargai jiwa manusia. Padahal menurut hak asasi manusia juga bahwa menjadi LGBT atau menyukai sesama jenis adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Di antara kita juga ada yang menganggap konsep kapitalisme itu sesuai dengan Islam karena ada kesamaan atau irisannya dengan ajaran Islam, yakni mengakui kepemilikan individu.
Padahal di dalam Islam itu melarang kepemilikan umum untuk diserahkan kepada individu atau swasta. Sementara hal itu dibolehkan di dalam kapitalisme. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagian kita juga menganggap konsep liberalisme itu sesuai dengan Islam karena menganggap bahwa Allah memberikan pilihan kepada manusia sesuai dengan pilihannya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Padahal di dalam Islam menyuruh untuk memilih keimanan dan ketakwaan serta mencela kekufuran dan kemaksiatan. Yang ini dibolehkan di dalam liberalisme. Kemudian juga sebagian kita menganggap konsep demokrasi sesuai dengan ajaran Islam karena ada kesamaan atau irisan dengan ajaran Islam, yakni menjunjung tinggi hak rakyat untuk memilih pemimpin tanpa paksaan. Padahal menurut demokrasi, yang benar dan wajib diamalkan adalah suara mayoritas, bukan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam konsep kegiatan seperti perayaan Valentine's Day yang akan diadakan nanti sekitar 4 hari lagi, yaitu tanggal 14 Februari, yang kemudian diterjemahkan sebagai Hari Kasih Sayang, itu dianggap dibolehkan di dalam Islam karena di dalam Islam ada hadis, barang siapa yang tidak menyayangi yang di bumi, maka tidak akan disayangi oleh yang di langit. Memang di dalam Islam itu mengajarkan kasih sayang, tetapi kasih sayang dalam konsep Islam itu berbeda dengan kasih sayang dalam konsep perayaan Valentine's Day. Karena Valentine's Day membolehkan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan untuk meluapkan rasa kasih sayangnya sampai kemudian berhubungan suami istri. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka sebenarnya tidak bisa atau tidak boleh kita menerima konsep di luar Islam hanya karena ada persamaan pada sebagian ajarannya atau ada irisan. Trinitas bertentangan dengan tauhid dan tidak boleh dikatakan ada irisan atau persamaan antara keduanya berupa sama-sama memandang dunia ini ada penciptanya atau memandang bahwa keduanya mengakui Tuhan, pada hakikatnya itu adalah satu. Adanya irisan bukanlah tanda bahwa dia sesuai dengan ajaran Islam, tetapi justru sebaliknya, adanya irisan justru menunjukkan bahwa itu adalah bertentangan dengan Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita tetap pada keyakinan kita bahwasanya Islam itu sudah sempurna dan tidak perlu lagi menambah-nambah dan mengurang-urangi. Islam itu tidak perlu lagi konsep-konsep kehidupan yang lain, dan sudah terbukti di dalam sejarah bahwa Islam itu ketika diterapkan itu akan menimbulkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sementara konsep-konsep yang lain ketika diterapkan menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita sebaiknya hidup di dalam naungan Islam dan kita tidak usah takut. Kita insya Allah kalau kita mengikuti ajaran Islam, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan mengeluarkan dari berbagai macam persoalan-persoalan yang menghimpit umat Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah semoga kita semua bisa berpegang teguh kepada Islam yang sempurna ini dan tidak tergoda dengan konsep-konsep kehidupan yang lain yang berasal dari luar Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal fahsya wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa Indonesia wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allah